Tuhan berkenan. Dan saya sungguh yakin percaya bahwa kegiatan prayer meeting ini Tuhan berkenan dan Tuhan hadir, karena hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tatap muka ataupun Zoom. Amin. Ya, jadi seperti kemarin nanti rundown disiapkan, Mas Dani akan memimpin dan saya akan membukanya. Terima kasih, sesuai kesepakatan kita juga, seberapapun yang hadir, kita akan laksanakan ini. Lebih daripada 2-3 kita di sini, kita percaya Tuhan hadir. Dan saya yakin nanti setelah kita mulai, Bapak Ibu yang mungkin sedang berhalangan, nanti akan bisa menyusul ikut juga join bersama kita. Dan kita percaya Tuhan turut bekerja, dan yang menyaksikan baik lewat YouTube, saya juga sampaikan selamat datang, selamat bergabung. Kita berdoa bersama-sama, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa mengawali kegiatan prayer meeting ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sekali lagi mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami bisa dalam keadaan baik seperti yang terlihat ini, itu semua karena kemurahan dan kasih karunia-Mu. Dan kami mengucap syukur juga pada hari ini, di hari yang ketiga kami masih tetap bisa menjalankan di prayer meeting pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kegiatan prayer meeting ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang turut bekerja, Tuhan menolong supaya peralatan, jaringan yang digunakan semuanya dapat berfungsi dengan baik, dan kiranya kasih karunia-Mu ini membuat acara prayer meeting ini kami diberkati dan kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, segala pekerjaan roh jahat iblis yang berusaha mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus, dan kami serahkan sekali lagi dari awal sampai akhir, ya. Amin. Ya. Jadi ketika mulai Bapak Ibu, amin. Nanti setiap kali pujian penyembahan ataupun berdoa, maka semua dimohon di mute untuk speakernya. Jadi hanya yang sedang bicara yang bisa didengar, tetapi kita tetap mengikuti sekalipun speaker kita di mute. Saya persilakan Pak Dani untuk segera melanjutkan dengan pujian penyembahan dan memimpin acara kita ini. Baik, terima kasih Pak Yosef. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita semua anak Tuhan yang terpanggil. Ini adalah panggilan bagi kita semua secara pribadi maupun secara korporat, untuk kita bersama-sama berdiri bagi bangsa kita, Indonesia, terutama kota Batam. Mari kita bersama-sama membawa hati kita pada Tuhan, membawa doa kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu, apa yang bisa kita kerjakan untuk bangsa ini, untuk kota kita? Panggilan utama bagi kita anak-anak Tuhan adalah berdoa. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita membela bangsa kita, kita membela kota kita di hadapan Tuhan. Karena di mana Tuhan menempatkan kita, kita punya kewajiban untuk memelihara kota kita. Mari bersama Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama datang pada Tuhan. Mari persiapkan hati kita masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Seberapapun kami yang hadir, yang tergabung, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan bekerja di antara kami. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bahwa kita menyadari bahwa Tuhan sangat dekat dengan kita. Dan kehadirannya, hadiratnya, itu yang menguatkan kita, itu yang menyegarkan kita. Mari masa-masa ini
kita sadar bahwa kekuatan kita terbatas, kepandaian kita terbatas, resource sumber daya kita terbatas. Kita akui bahwa Tuhan kita yang tidak terbatas. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan dengan penuh kerinduan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bawa pujian ini sebagai doa kita, Bapak Ibu. Hanya dekat Allahku. Ini kerinduan kami, Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh
Mari angkat hatimu, angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Oh, kami bersyukur memujimu, menyembahmu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Lord. We love you Lord. We love you Lord. We love you Lord. We love you Lord. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Iralamaya, malamaya, masera, lamaya, masu. Iralamaya, malamaya, masera, masu. Haleluya. Oh, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami membawa hati kami, membawa hidup kami. Segarkan setiap kami Tuhan, karena kami tahu hadirat-Mu membawa kesegaran, kemenangan. Yang letih lesu dibangkitkan kembali. Beri semangat baru, beri kekuatan baru Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, pulihkan kami, jamah kami, jamah kami. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu. Oh, siapa sumber kekuatan kita, Bapak? Siapa sumber penolong kita? Siapa sumber sukacita kita? Hanya Dia Tuhan saja, Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini sebagai untuk refnya saja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia sumber pertolongan kita. Mari angkat saudara kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
menyertakan kami dan pelihara kami, pelihara kita seumur hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami tahu Engkau Tuhan yang memelihara kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang menolong setiap kami. Dari manakah datang pertolongan kami? Kami melihat ke bukit-bukit. Dari manakah pertolongan kami selain daripada Engkau Tuhan? Allah yang kami percaya, sumber kekuatan kami yang hidup, kota benteng kami yang teguh. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya tidak akan berkhotbah, tapi saya akan membagikan ayat. Dan semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya akan mengambil dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Di mana pada masa-masa COVID, ayat ini sangat bergema dalam kehidupan saya secara pribadi. Ayat ini menjadi kekuatan, menjadi sumber pengharapan saya. Bahwa Allah kita adalah sumber pertolongan, Dia yang memegang dan semua dalam kendali Allah. Habakuk 3 ayat 17, 18 saya akan membacakannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 berkata seperti ini, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, Bapak Ibu, beria-ria dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Baru minggu kemarin kita mendapatkan firman yang luar biasa dari Bu Arta. Arti dari bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan. Kita baru kemarin, Bapak Ibu, bukan minggu kemarin ya, baru hari kemarin kita mendapatkan arti ini secara jelas dari Ibu Arta bahwa apa artinya kita bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini saya, Bapak Ibu, kemarin kita dapat rema itu dari Bu Arta. Hari ini saya akan sharing, mungkin ini pribadi, pengalaman saya pribadi. Ketika saya bersama anak saya Mikaela, dia masih 5 tahun, Bapak Ibu. Saya sering bersama dia, meluangkan waktu bersama-sama dia, dan bersukacita bermain bersama dia, belajar. Nah, pada suatu hari, Bapak Ibu, saya hati-hati kalau ngomong Tuhan bicara pada saya. Mungkin Roh Kudus bicara pada saya. Tapi dalam hikmat, tiba-tiba ada pengertian. Dalam bahasa saya, tiba-tiba dalam hikmat, Tuhan taruh pengertian pada diri saya, Bapak Ibu, ketika saya bermain dengan anak saya. Jadi anak saya ini suka bermain game, punya mainan banyak, suka bermain dengan teman-temannya. Tapi Bapak Ibu, ada satu kesukaan dari anak saya. Dia paling suka waktu bersama ayahnya, Bapak Ibu.
mainan boleh ada, mainan tetap dia bermain. Tapi, Bapak Ibu, dia suka banget waktu bersama ayahnya. Papa kapan pulang? Nanti pulang cepat ya. Saya berangkat, dia pesan gitu, Bapak Ibu. Papa, waktu bersama ayahnya itu sesuatu yang luar biasa bagi dia. Sesuatu kesukaan, Bapak Ibu. Nah, dalam hikmat, tiba-tiba ketika saya bersama Mikaela, tiba-tiba Tuhan kasih pengertian ke saya bahwa seperti ini yang aku mau, nak. Seperti ini yang Tuhan mau dari kita, Bapak Ibu. Yang Tuhan mau dari kita, bahwa kita suka dengan Tuhan. Berkat oke, ada materi, ada banyak berkat yang mungkin mobil, mungkin handphone, mungkin semua harta benda, semua bisa menyukakan hati kita. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kalau itu tidak ada? Masihkah kita bersukacita di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini saya belajar. Dari situ saya belajar bahwa Tuhan ingin hubungan intim kita dengan Tuhan. Waktu-waktu kita dengan Tuhan secara pribadi, mari Bapak Ibu, dalam hari-hari ini kita bersuka di dalam Tuhan, artinya kita menikmati waktu kita bersama Tuhan. Tuhan pun juga ingin menikmati waktunya bersama dengan kita masing-masing pribadi, penyembahan kita, doa-doa kita. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini kita dipaksa untuk kita bisa sendiri. Kita mungkin terbatas di berkegiatan gereja, tapi saya yakin dan percaya setiap kita pasti punya waktu sendiri dengan Tuhan. Dan kabar baiknya Tuhan menikmati persembahan korban pujian Bapak Ibu. Tuhan menikmati doa-doa yang Bapak Ibu luangkan. Tuhan menikmati hubungan keintiman dengan Bapak Ibu masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Kita baca ayat ini sekali lagi. Amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Oke, kita tunggu screen-nya. Oke. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bapak Ibu, ini artinya semua yang kita banggakan seakan-akan diambil. Seakan-akan lenyap. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan lagi. Terus apa alasannya kita bersuka cita? Ayat 18 jawabannya, namun aku. Katakan, namun aku. Mari katakan kita masing-masing namanya. Namun aku Dani. Namun aku. Ya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, Bapak Ibu. Mari, dalam ayat ini saya yakin dan percaya setiap kita mendapatkan rema, Bapak Ibu. Saya undang setiap kita siapkan diri kita untuk masuk dalam pokok-pokok doa kita. Pokok doa pertama adalah keintiman, intimasi. Persekutuan pribadi jemaat dengan Tuhan akan didoakan oleh Ibu Reni. Kemudian doa untuk pemerintah dan PPKM serta vaksinasi secara nasional dan khusus Kota Batam akan didoakan oleh Pendeta Wilson. Kemudian tenaga kesehatan, kita juga berdoa buat tenaga kesehatan karena mereka pun juga ada di dalam kondisi yang kritis. Kritis dalam arti mereka benar-benar diperhadapkan dengan bahaya yang luar biasa. Mari kita juga tergerak untuk berdoa buat tenaga kesehatan, baik itu secara nasional, baik itu juga di Batam, kita berdoa bagi tenaga kesehatan. Kemudian usaha dan pekerjaan jemaat, pada Pak Yusuf, apakah hadir? Oke, Pak Yusuf hadir. Dan kemudian pendidikan, guru serta anak-anak didik, Pak Yusuf akan berdoa karena Pak Yusuf saya lihat sangat mengerti dalam hal ini. Usaha dan pekerjaan tadi, Pak Yusuf, kita berdoa bagi setiap usaha dan pekerjaan dari jemaat-jemaat kita, karena siapa tahu setiap kita mungkin terkena dampak. Dan juga pelayanan ibadah online di masa pandemi, baik itu jodoh, batu aji, English service, maupun Mandarin, nanti akan didoakan oleh Bapak Pendeta Feni. Mari bersama-sama kita
berdoa Bapak Ibu, tapi sebelumnya kita akan sampaikan doa, sebuah lagu doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Katakan shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Saya persilahkan Ibu Reni berdoa. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang akan dinaikkan, yaitu keintiman jemaat dalam mereka mencari wajah Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam ini, Engkau pertemukan kami kembali Bapa lewat udara Tuhan, di mana kami bersama dengan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami boleh bersahati, bersekutu bersama-sama Tuhan pada malam ini. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Dan sekarang Tuhan, kami juga akan menaikkan doa-doa kami Bapa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kalau pada saat ini kami masih mendapati kami sehat Tuhan, kami dapat beraktivitas, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak dapat kami balas dengan apapun juga. Dan pada malam ini Tuhan, kami mau bersepakat berdoa buat jemaat GEJ Tesalonika Batam Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Bapa, mereka tetap Tuhan mencari wajah-Mu. Walau di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung Tuhan, di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang terjadi di negara kami, kami berdoa kiranya jemaat-Mu terus Tuhan mencari wajah Tuhan. Mereka terus Tuhan rindu dan haus akan kehadiran-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami tahu Tuhan, masa ini adalah masa-masa yang sangat sulit Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak dapat bergantung kepada siapapun juga. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami ya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya sumber kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami. Kiranya setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka tetap yakin dan percaya, walau apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini Tuhan, badai apapun Tuhan yang datang menerpa kami semua Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini. Setiap jemaat-Mu tetap percaya, kami tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami sampai kesudahan zaman Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau tidak pernah meninggalkan kami baru barang sedetik pun juga. Kami ada dalam pelukan-Mu Tuhan setiap waktu, setiap saat. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengakui Tuhan, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, mungkin ada yang ketakutan dengan kondisi pada saat ini. Kami berdoa kiranya setiap jemaat-Mu Tuhan tetap percaya kepadamu, seperti apa yang terjadi dengan hamba-Mu Daud. Di tengah-tengah ketakutan Tuhan, dia tetap percaya, dan biarlah kami juga boleh mengalami hal yang sama Tuhan. Ketakutan tidak membuat kami lemah, ketakutan tidak membuat kami jatuh Tuhan, tapi ketakutan membuat kami makin percaya kepadamu, makin bergantung kepadamu. Bapa, terima kasih. Berikanlah kepada setiap kami jemaat-Mu Tuhan, hati yang rindu dan haus selalu untuk mencari wajah-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan,
dalam kondisi apapun kami, baik kami yang dalam keadaan lemah tubuh Tuhan, maupun kami yang dalam Tuhan mengalami mungkin kesulitan di dalam pekerjaan kami, usaha kami. Tapi biarlah kami terus Tuhan memandang hanya kepadamu saja. Karena firman-Mu adalah Tuhan bahwa hidup ini bukan hanya untuk roti saja Tuhan, tapi kami diingatkan terus untuk mencari Engkau, kami diingatkan terus untuk percaya kepada firman-Mu ya dan amin. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dan kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sekalipun Tuhan membiarkan kami jatuh tergeletak. Dan biar setiap jemaat boleh mengalami keintiman bersama dengan Engkau. Bapa, terima kasih. Kalau Engkau izinkan Tuhan, kami mengalami saat-saat sulit seperti ini. Itu semua Tuhan demi kebaikan kami. Mungkin dulu Bapa kami tidak punya waktu Tuhan untuk Engkau bersama dengan Engkau. Tapi ketika Engkau izinkan Tuhan kami untuk berdiam di dalam rumah, Engkau izinkan kami dibatasi oleh banyak hal Tuhan. Kami boleh datang kepadamu setiap saat Tuhan. Bapa terima kasih. Penuhi hati kami Bapa dengan kerinduan yang lebih dan lebih lagi. Penuhi hati kami dengan kehausan untuk mencari Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan jamahan-Mu yang baru. Kekuatan yang baru yang daripadamu Tuhan akan menjadi bagian daripada kami. Peganglah tangan kami Roh Kudus, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan saat ini. Apapun kondisi mereka ya Bapa, pegang tangan kami Roh Kudus. Jangan Engkau lepaskan kami. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu untuk melewati hal-hal yang sulit ini. Tapi karena Roh-Mu lah yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami Bapa. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya setiap jemaat GSCA Tesalonika tidak akan mengalami hal-hal yang membuat mereka makin menjauh daripadamu. Tapi biarlah apapun yang terjadi saat ini Tuhan, setiap jemaat-Mu boleh makin hari makin Tuhan teguh di dalam Tuhan. Jadikan setiap jemaat GSCA Tuhan menjadi jemaat yang taat, jemaat yang setia, jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mencari Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendahulukan Engkau dalam hidup kami. Karena hanya itulah satu-satunya Tuhan yang Engkau rindukan. Kami untuk mencari wajah-Mu. Engkau rindu kami intim dengan-Mu Bapa. Engkau rindu kami selalu memanggil nama Engkau Aba ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan untuk selalu masuk di dalam hadiran-Mu bersama dengan Engkau. Karena ketika kami ada di dalam hadiran-Mu Tuhan, kami boleh mengalami kekuatan yang baru. Kami boleh mengalami sukacita yang baru. Bapa terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka. Tuhan menguatkan setiap mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan untuk melalui semua ini. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah kami yang peduli, Engkau Allah kami yang mengerti. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang besar Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Masalah boleh datang, pergumulan boleh ada Tuhan. Tapi kiranya setiap jemaat Tuhan boleh tetap fokus hanya kepadamu Yesus. Karena Engkau lah satu-satunya sumber kehidupan dan sumber pertolongan kami. Bapa terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Reni. Dan doa kedua kita akan berdoa bagi pemerintah dan PPKM, vaksinasi nasional dan vaksinasi di Batam. Mari saya persilahkan hambanya Bapak Pendeta Wilson. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya tempat di mana kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Secara khusus buat pemerintah, bangsa dan negara kami, di mana kami ada saat ini ya Tuhan.
Kami bersyukur buat bangsa Indonesia, buat pemerintah yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi pemimpin di negara kami saat ini. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, di mana wabah virus COVID-19 sedang naik saat ini Tuhan di Indonesia. Namun kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa, kuasa Allah yang tidak terbatas itu jauh lebih besar dari segala yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Oleh karenanya pada malam hari ini Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan lainnya kami boleh datang di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan, berdoa sebagai satu dukungan kami kepada pemerintah Tuhan dalam pelaksanaan PPKM level 4 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Allah yang penuh dengan rahmat kasih, karunia-Mu yang besar itu, curahkan atas bangsa kami, khususnya kami, masyarakat Indonesia, boleh melihat secara positif Tuhan dilaksanakannya PPKM ini. Walaupun Tuhan terjadi berbagai hal di tengah-tengah masyarakat Tuhan, untuk sementara waktu mungkin kami harus bisa menahan diri supaya kami bisa atau penyebaran virus COVID-19 ini bisa tertekan ya Tuhan, dan bisa kembali situasi normal boleh terjadi. Karena itu Tuhan, malam hari ini kami berdoa, kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, akan menolong setiap kami, rakyat Indonesia, untuk bersama-sama dengan pemerintah mendukung program ini ya Tuhan, atau PPKM ini Tuhan, sehingga penyebaran COVID ini bisa teratasi, bisa terkendali Tuhan. Secara khusus yang ada di Jakarta, Pulau Jawa, dan di Pulau Bali, bahkan di kota kami sendiri di tempat ini, di kota Batam. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah pengharapan kami, Allah tempat di mana kami mencurahkan seluruh kerinduan kami Tuhan, agar wabah ini segera berlalu ya Tuhan. Pergi dari bumi Indonesia ya Tuhan. Karena itu kami berdoa, kiranya kuasa darah Yesus akan menaungi setiap anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dengan program-program pemerintah untuk menanggulangi Tuhan wabah COVID-19 ini ya Tuhan, yang di mana pemerintah juga sedang melaksanakan vaksinasi secara nasional ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam surga, kami sungguh percaya Tuhan Engkau adalah sumber segalanya. Karena itu Tuhan kami mohon pertolongan daripada Engkau, sehingga masyarakat Indonesia mau dengan rela Tuhan mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kami yang ada. Dan dengan cara ini juga Tuhan, Engkau izinkan supaya kami bisa melewati masa-masa ini untuk melihat kepada kuasa dan kesanggupan Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas, yang akan menolong bangsa dan negara kami keluar dari Tuhan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa para nakes TNI Polri yang melaksanakan vaksinasi, kiranya Tuhan tolong mereka, mampukan, jaga dan lindungi mereka, berikan kekuatan yang ekstra daripada-Mu, sehingga vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan mematahkan segala berita-berita hoaks Tuhan, dibalik daripada vaksinasi ini ya Tuhan. Dengan berbagai macam alasan ada orang-orang yang tidak mau divaksinasi. Tetapi kami perlu menyadari bahwa ketika kami rela untuk ikut program ini,
itu berarti kami sedang melakukan sesuatu untuk sesama kami, bahkan untuk diri kami sendiri, yaitu untuk kesehatan kami, untuk perlindungan kami, dan juga untuk orang lain yang ada di sekeliling kami. Karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong dalam pelaksanaan PPKM dan vaksinasi nasional saat ini di tengah-tengah bangsa kami boleh berjalan dengan baik. Dan secara khusus yang ada di Kota Batam, tempat di mana kami berada saat ini ya Tuhan, kami umat Tuhan, gerejamu di Efia Tesalonika berada. Kami juga mendukung pemerintah Kota Batam untuk melaksanakan program PPKM dan juga vaksinasi. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang belum mendapatkan jadwal vaksin, kiranya Tuhan tolong buka jalan sehingga mereka boleh dapat mengikuti vaksinasi baik tahap 1 maupun tahap 2. Kami berdoa Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang buka pintu-pintu pertolongan untuk kami bisa jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Kota Batam boleh mengambil peran serta di dalam vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kami ya Tuhan. Pelaksanaan PPKM di Kota Batam kami juga serahkan dalam tangan-Mu supaya ketika virus COVID bisa ditekan di Kota Batam, kami percaya ekonomi boleh dipulihkan, situasi boleh normal kembali, masyarakat bisa beraktivitas, karena kami percaya Allah kami dahsyat, Allah kami ajaib, Allah kami luar biasa, yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, sehingga situasi yang ada boleh terselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemerintah, bangsa dan negara, PPKM dan vaksinasi ini ke dalam tangan-Mu, di dalam pertolongan daripada Engkau yang menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Wilson. Dan tadi sudah di-highlight sedikit tentang tenaga kesehatan, tapi kita akan berdoa secara khusus Bapak Ibu, karena kita mendukung mereka. Kita nggak mau ada korban lagi dari tenaga kesehatan. Kita minta Tuhan proteksi setiap tenaga kesehatan untuk mereka berjuang yang sudah merelakan waktu untuk vaksinasi dan semua menanggulangi COVID ini. Mari saya persilahkan Bapak Pendeta Jody untuk berdoa. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati berdoa untuk khusus para tenaga kesehatan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami datang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu. Menyatu bersama-sama dengan doa gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia dan ada di Indonesia, juga yang ada di Kota Batam. Dan terkhusus kami yang ada sementara melakukan doa malam dalam pertemuan Zoom. Khusus kami mau nyatakan doa kami bagi para tenaga kesehatan Tuhan. Yang kami tahu sampai pada hari ini begitu banyak korban dari para tenaga kesehatan dan juga para relawan. Kami tahu ada banyak korban yang sudah berjatuhan, tetapi yang masih ada Tuhan, mereka masih tetap peduli, mereka tetap berjuang, mereka tetap bertanggung jawab untuk keselamatan banyak jiwa yang ada di Indonesia, bahkan di kota kami yang terkapar COVID-19 ini. Sebabnya ya Tuhan, sekali lagi kami mau berdoa khusus bagi mereka. Tolong Tuhan, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kesabaran, bahkan Engkau yang memproteksi kehidupan mereka Tuhan. Mereka juga walaupun mereka dengan pengetahuan kedokteran medis mereka Tuhan, tapi mereka juga adalah manusia biasa.
dan juga para tenaga relawan yang mau memberi diri mereka untuk ambil bagian, ambil andil di dalam tugas dan tanggung jawab yang begitu mulia ini. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa untuk para tenaga kesehatan dimanapun mereka sekarang ini lagi bertugas Tuhan. Entah mereka di ruang ICU, di rumah sakit, atau di camp-camp, atau di rumah rakyat dan sebagainya. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, melihat keberadaan mereka Tuhan, mengetahui hati mereka Tuhan. Kadang mereka harus meninggalkan keluarga, istri atau anak, atau suami mereka. Oleh karena tanggung jawab ini Tuhan. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan oleh kuasa darah-Mu bagi setiap para tenaga medis Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang tak terbatas itu. Kasih-Mu yang melampaui akal manusia. Engkau berkarya atas kehidupan mereka Tuhan. Supaya dari waktu ke waktu Tuhan, tidak akan banyak lagi yang akan jatuh korban dari para tenaga kesehatan ini Tuhan. Terima kasih karena kami tahu apa yang mereka lakukan demi kemanusiaan Tuhan. Tidak peduli dari latar belakang apapun itu Tuhan. Tapi karena mereka melihat bahwa ini adalah tanggung jawab yang mereka harus kerjakan. Karena itu baik para tenaga kesehatan dan para relawan dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan juga bagi keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan Tuhan. Demi tanggung jawab ini, lindungi juga keluarga mereka masing-masing. Entah suami, istri, anak-anak, dan keluarga besar mereka dilindungi Tuhan. Supaya juga tidak akan jatuh korban oleh karena terkapar COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kalau mereka lagi lelah, kalau mereka lagi sedih, kalau mungkin mereka kecewa atau apapun bentuk keadaan dan psikologis mereka. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berharap, hanya kami kepadamu Tuhan kami memohon, anugerahkanlah belas kasihan-Mu bagi mereka, supaya Bapa mereka boleh mendapatkan kekuatan ekstra, mendapatkan sukacita, mendapatkan kemampuan dan semangat terus untuk berjuang demi kemanusiaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan apapun yang terjadi atas kehidupan para tenaga kesehatan ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bagi para tenaga kesehatan dan para relawan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Jody. Dan Bapak Ibu, kita akan berdoa selanjutnya untuk usaha dan pekerjaan jemaat, dan akan didoakan oleh Pak Yusuf. Saya persilakan Pak Yusuf untuk kita bersama-sama berdoa. Selamat malam Bapak Ibu. Kita bersatu di dalam doa untuk usaha pekerjaan dari jemaat. Ini adalah situasi yang sangat-sangat sulit. Tetapi kita punya Tuhan, seperti firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini. Sekalipun tidak ada lagi apa-apa untuk dimasak, untuk dikonsumsi atau apapun, tetapi biarlah sukacita dari jemaat bukan pada apa yang kelihatan, tetapi oleh karena kuasa dan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami khususnya pada malam hari ini kembali boleh berkumpul, bersekutu lewat Zoom saat ini untuk beban dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi para hamba-hamba-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa, bersepahati, bersepakat, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Di dalam masa 1,5 tahun ini Tuhan, tidak ada segi kehidupan, ekonomi, pekerjaan, usaha yang tidak terdampak dari COVID-19 ini. Seluruhnya terdampak Tuhan, termasuk usaha dan pekerjaan setiap orang, tidak terkecuali jemaat-Mu.
Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini, biarlah seperti janda di Sarfat itu yang menuang minyak dari buli-buli yang tidak pernah habis, oleh karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Situasi memang sulit, situasi sangat-sangat tidak enak saat ini Tuhan. Banyak dari jemaat-Mu yang mengalami mungkin pengurangan pekerjaan atau mereka di PHK. Usaha mereka juga mengalami kemunduran oleh karena daya beli yang sangat-sangat jauh menurun. Tetapi biarlah mereka adalah tetap sukacita, melakukan apapun, sekecil apapun usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu saat ini. Kami berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sebab apa yang disertai oleh Tuhan pasti berhasil. Bukan karena besar dan banyaknya untung yang diterima, tetapi hati yang mengucap syukur dalam hal-hal kecil, sehingga dengan demikian Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa saat ini buat jemaat-Mu yang sungguh-sungguh merasakan dampak yang luar biasa. Mereka mungkin sebagai driver, sebagai pedagang di pasar, sebagai penjaga toko, sebagai usaha sendiri, baik di garment atau juga membuka usaha kontraktor, apapun itu yang dilakukan, dan saat ini mereka sungguh sangat merasakan. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu turun atas jemaat-Mu, menolong mereka, menjaga, melindungi mereka, terlebih buat kesehatan, supaya mereka juga tetap kuat. Jauhkan mereka dari segala paparan virus corona Tuhan, supaya mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil pun Tuhan, tapi bermakna bagi keluarga, anak, istri, bahkan seluruh kehidupan mereka. Tuhan memberkati usaha mereka kembali boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pedagang Tuhan tolong supaya banyak orang yang berbelanja membeli di tempatnya. Mereka juga yang memborong juga supaya ada tetap pekerjaan secara kontinuitas, sehingga mereka kebutuhan hidup sehari-hari mereka boleh tercukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan juga di perusahaan ada pengurangan pekerja, mungkin di antara jemaat-Mu ada yang menerima atau mengalaminya. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah tetap mereka dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh usaha pekerjaan dari jemaat-Mu GSCA Tesalonika. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, sehingga mereka semua terpelihara oleh karena kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat para orang tua juga Tuhan, yang sungguh melihat bagaimana anak-anak mereka juga sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, dan bagi setiap kami berdoa supaya anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya juga Tuhan tolong untuk mereka mendapatkannya, bahwa kalau Tuhan sudah buka, tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menutupnya. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan bukakan berkat, Tuhan curahkan berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan ataupun terus melakukan usaha dan pekerjaan mereka untuk kembali bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat apa yang telah Tuhan buat dan terus lakukan, hal-hal yang besar terjadi di dalam hidup seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yusuf. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk pendidikan, di mana ini juga faktor yang sangat vital sekali untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah dan juga guru. Kita akan berdoa bagi pendidikan. Tapi sebelumnya saya ingatkan Bapak Ibu, stay tune terus, kita ikut terus sampai akhir, sampai doa berkat nanti kita akan terima Bapak Ibu. Saya mengimani doa berkat itu bukan cuma ritual belaka, tapi saya imani, saya serap, saya terima doa berkat. Orang yang memberkati kita, kita terima Bapak Ibu. Artinya ini penting banget, doa berkat nanti akan disampaikan Pak Feni di ujung pertemuan ini. Tapi mari kita
Saya persilakan Pak Yosef untuk berdoa untuk pendidikan. Silakan Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, secara khusus kami mau berdoa untuk pendidikan di Indonesia yang tentunya akan berkaitan dengan pendidikan anak-anak di dalam jemaat ini ya Tuhan. Pertama-tama kami berdoa buat Kementerian Pendidikan di Indonesia beserta dengan stakeholder, orang-orang berwenang, Menteri Pendidikan, bahkan Bapak Presiden Jokowi, juga stakeholder yang terkait ya Tuhan. Supaya mengingat pentingnya pendidikan di dunia, di bangsa kami ini ya Tuhan. Supaya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan situasi pandemik ini ya Tuhan adalah seturut dengan kehendak-Mu, adalah seturut dengan nilai-nilai kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga anak-anak yang saat ini sedang menempuh pendidikannya dari jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi negeri, mereka tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mereka tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik dari bangsa ini, dari negara ini, dari pemerintah ini. Sekali lagi kami berdoa ya Tuhan, hikmat-Mu turun atas pemerintah, atas Kementerian Pendidikan dan stakeholder, semua yang terkait yang mengambil kebijakan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh-sungguh seturut dengan kehendak-Mu. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kami berdoa ya Tuhan untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Pertama-tama untuk guru-guru yang pegawai negeri ya Tuhan. Kami berdoa mereka mengimpas jabatan mereka. Ketika mereka diambil sumpahnya sebagai pegawai negeri sipil ya Tuhan di bidang pendidikan, di atasnya ada kitab suci masing-masing. Ingatkan mereka panggilan mereka sebagai seorang guru mengabdi ya Tuhan kepada masyarakat di dunia pendidikan, sehingga mereka memberikan yang terbaik untuk situasi yang seperti ini pun mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak muridnya ya Tuhan. Secara khusus untuk guru-guru di sekolah Kristen ya Tuhan. Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ingatkan bahwa mereka Engkau panggil. Mereka menjadi guru oleh karena panggilan-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka selalu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun berkati mereka. Mereka berjalan di dalam kelas online mau ataupun tatap muka sekalipun, mereka berjalan bersama Allah di dalam kelas. Sehingga hikmat selalu turun atas mereka ya Tuhan. Dan dengan sistem daring ini ya Tuhan, kami minta hikmat-Mu turun atas sekolah-sekolah, atas guru-guru ya Tuhan, untuk bisa tetap mengajar online, meningkatkan kemampuan mereka mengoperasikan teknologi dan sebagainya. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, sehingga anak-anak didik ya Tuhan, mereka tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik. Bapa kami berdoa juga ya Tuhan, ketika guru-guru, secara khusus guru-guru yang di sekolah Kristen ya Tuhan, mereka memiliki keintiman dengan Kau ya Tuhan, maka mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, mereka bisa mengimpartasikan, memberikan harapan kepada murid-muridnya ya Tuhan, sehingga murid-murid ini tidak berkecil hati, sebaliknya mereka semangat melihat guru-gurunya yang tetap semangat, melihat guru-gurunya yang memberikan dorongan, sekalipun situasi tidak dalam keadaan yang ideal. Kami minta hikmat-Mu turun ya Tuhan, secara khusus untuk sekolah-sekolah Kristen, sehingga apa yang menjadi ketetapan-Mu di tengah-tengah situasi seperti ini, sekolah-sekolah Kristen tetap menjadi terang, menjadi garam, secara khusus guru-gurunya ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, sebab Tuhan sumber segala hikmat ya Tuhan. Dan kami ingin melalui pelayanan yang demikian, anak-anak bisa melihat, terutama ya Tuhan secara khusus sekolah Theodor ya Tuhan. Biarlah
masih banyak orang-orang belum mengenal Engkau ya Tuhan, melalui pelayanan guru-gurunya yang takut akan Tuhan, melalui pelayanan guru-gurunya yang mendapat hikmat kekuatan setiap hari dalam keintiman mereka bersama Engkau ya Tuhan. Murid-murid ini juga bisa dibawa kepada Engkau, dibawa untuk mengenal Engkau dan mengalami Engkau. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus supaya mereka mengerti di dalam Yesus terletak jawaban, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada solusi. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua yang dalam masa daring ini ya Tuhan tidak mudah ya Tuhan, terutama anak-anak yang masih kecil, usia PAUD ya Tuhan. Di satu sisi orang tua harus bekerja, di sisi lain anak-anak masih dampingi. Tuhan, kami perlu hikmat yang daripadamu. Berikan kekuatan double extra, berikan kesehatan kepada orang tua ya Tuhan, untuk boleh tetap sabar mendampingi anak-anaknya, memotivasi, mengawasi Tuhan, mereka tetap belajar secara efektif. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, kalau ada yang terdampak secara ekonomi orang tua ya Tuhan, kami berdoa Engkau menolong, berkati mereka, berkati. Dan secara khusus Tuhan, sekali lagi sekolah Kristen menjadi solusi bagi setiap kesulitan itu. Kalau ada yang mengalami kesulitan secara khusus di sekolah Theodor ya Tuhan, biarlah kasih-Mu itu dinyatakan, jalan keluar yang daripada itu dinyatakan. Mampukan kami, berkati kami, sehingga kalau ada orang tua yang membutuhkan bantuan dana karena mengalami kesulitan untuk melanjutkan sekolahnya Tuhan, dengan cara-Mu dan waktu-Mu ya Tuhan, Kau berikan solusi ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh sekolah Theodor dan sekolah Kristen yang lain menjadi jawaban, menjadi solusi, menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang secara khusus yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat Dinas Pendidikan Kota Batam secara khusus. Tuhan memberikan hikmat sehingga setiap kebijakan, entah itu daring, entah diizinkan tatap muka, semuanya ada di dalam kontrol-Mu, ada di dalam tuntunan-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk murid-murid yang ada, untuk siswa yang ada dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Kuatkan mereka di tengah-tengah sistem pendidikan yang sudah mengalami perubahan seperti ini ya Tuhan. Mereka tetap takut akan Engkau. Mereka mengisi waktunya dengan baik, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dengan semangat yang daripada-Mu ya Tuhan. Oh, bersama Engkau, Engkau selalu memberikan jalan kemenangan. Bersama Engkau, Engkaulah sumber hikmat itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu biar sampai kepada seluruh anak-anak di Indonesia ya Tuhan. Terima kasih secara khusus untuk sekolah-sekolah Kristen. Tutup bungkus dengan darah-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, bersama Engkau mereka melihat ada jalan keluar. Bersama Engkau tetap bisa melewati dengan hasil yang tetap maksimal. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan pendidikan di Indonesia dan juga di dalam jemaat ini, baik dari guru, orang tua, bahkan siswa sendiri, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yosef. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan berdoa selanjutnya untuk pelayanan ibadah online di masa PPKM ini, baik itu jodoh, Batu Aji, Inggris, dan Mandarin. Dan juga kita berdoa, tambahan Pak Feni, kita berdoa juga bagi jemaat kita yang terpapar, Pak Feni. Meskipun kita nggak menyebutkan satu persatu, tapi kita berdoa, kita benar-benar support saudara kita yang terpapar atau terjangkit COVID-19. Saya persilakan Pak Feni. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dalam masa pandemi ini secara khusus pemberlakuan kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM membawa dampak bukan cuma hanya keluarga, tetapi bukan cuma dengan pekerjaan, tetapi di dalam ibadah kita juga membawa dampak. Ya, beberapa minggu ini kita staf pastoral yang mengerjakan semuanya, dan Bapak Ibu mohon untuk menopang kami di dalam doa. Secara khusus saya juga yang akan mengedit video supaya waktu yang ada ini bisa dapat diselesaikan dengan baik.
bantu dalam doa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, baik yang ada di Departemen Mandarin, kemudian di Departemen Bahasa Inggris, berkaitan juga dengan Pastor Ewin yang masih terpapar COVID-19 walaupun sudah agak membaik, Pastor Arta, juga kemudian di cabang Bekasi ada Pak Markus bersama Ibu Hana, dan secara khusus di Bahasa Indonesia ada kami, dan juga dibantu oleh beberapa tim musik yang ada secara khusus untuk anaknya Pak Yosep. Tuhan satu kompleks dengan gereja, jadi kami memohon untuk minta bantu bisa bersama-sama di masa PPKM ini. Kita berdoa supaya semua boleh berjalan dengan baik. Nah, seperti tadi Mas Dani bilang juga ada beberapa jemaat yang sedang terpapar COVID-19, sekalipun kita tidak sebutkan namanya. Pastoral sudah mengetahui siapa mereka, tetapi karena memang jemaat yang bersangkutan memberitahukan atau tidak memberitahukan, dan kita tetap berdoa untuk mereka. Tuhan tahu siapa-siapa mereka, dan juga kita tahu bersama bahwa Tuhan itu sangat mengetahui setiap apa yang terjadi di jemaat kita. Tentunya ini sangat berdampak juga di dalam kegiatan operasional gereja berkaitan dengan biaya operasional yang terus berjalan, sementara pemasukan dari gereja itu, karena memang dampak semua gereja seperti ini berkurang, tetapi kita tetap berdoa supaya semua ini bisa teratasi dengan baik. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk kegiatan pelayanan gereja kami secara khusus untuk GEC Tesalonika, baik yang ada di Departemen Mandarin, Departemen Bahasa Indonesia, Departemen Bahasa Inggris, dan GEC Tesalonika cabang Tuaji. Oh ya Tuhan, untuk setiap kegiatan pelayanan yang kami lakukan, sesungguhnya kami hamba-hamba Tuhan yang terlibat di masa PPKM ini sangat terbatas adanya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon di dalam kasih karunia-Mu, Engkau yang memberikan kekuatan ekstra bagi kami, agar supaya setiap pelayanan boleh terselenggarakan dengan baik, sehingga setiap jemaat yang sedang isolasi di rumah, atau yang sedang bekerja dari rumah, atau yang sedang diam di rumah ya Tuhan, oleh karena PPKM ini boleh terakomodir di dalam kerohanian mereka. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh sekali kami mengakui keterbatasan kami, namun kuasa tidak pernah terbatas. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap pelayanan ibadah minggu. Kami berdoa baik yang ada di Mandarin, ataupun yang ada di Bahasa Inggris dan cabang Batu Api. Tuhan berkati kami. Untuk bahasa Mandarin ada Pastor Paulus, untuk di Bahasa Inggris ada Pastor Ewin, Pastor Arta, untuk kami di Bahasa Indonesia ada Pendeta George, ada kamu sendiri ya Tuhan. Dan untuk di Batu Buhana, Tuhan tolong kami, kiranya Engkau memberikan belas kasihan bagi untuk terus memberikan kekuatan, kemampuan, supaya kami terus kuat di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah setiap minggu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kasih Tuhan bukan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu untuk alat-alat yang kami pakai, baik itu internet yang kami pakai, komputer, alat syuting yang pakai, sound system, alat musik, kiranya Engkau memberkatinya, supaya semua boleh berjaya di masa-masa kami melakukan setiap ibadah
pada hari Minggu secara live streaming. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk setiap jemaat yang sekarang sedang terpapar COVID-19. Kami tidak bisa dapat sebut mereka satu persatu. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, tolong mereka. Saat-saat ini mereka sedang merasa sendiri. Mereka sedang mungkin merasa takut. Mereka mungkin merasa khawatir. Kami berdoa Tuhan, tolong mampukan mereka. Berikan kekuatan pada mereka Tuhan. Supaya mereka kuat menghadapi akan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bahwa sangat sulit melewati hari demi hari di ruang isolasi. Karena hamba akan sendiri begitu sulitnya. Tuhan tolong mereka Tuhan. Seperti Kau memberikan belas kasihan bagi hamba-Mu, bagi istri hamba-Mu. Berikan juga belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Engkau yang sangat kasih mereka. Begitu sulit melewati hari lepas hari di masa-masa isolasi. Bapa dari sorga, berkatilah obat-obat yang dipakai. Berkatilah para dokter medis menangani mereka ya Tuhan. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk Heri sekali operasi. Oh Tuhan, tolong berikan kekuatan kemampuan. Menjadi sumber kekuatan penghiburan mereka. Ibu Imelda yang beberapa waktu lalu kolek, urat, dan juga obesitas. Ya Tuhan, tolong Engkau mampukan mereka di masa-masa sulit ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Mama Tuhan, tolong ya Tuhan, di masa tuanya, di masa dia tertidur di kamarnya ya Tuhan, dengan tubuh yang lemah karena faktor usia. Tuhan tolong berikan kesabaran, kekuatan kepada anak-anaknya ya Tuhan. Dan berdoa ya Tuhan supaya Mama Thompson tetap kuat untuk selalu bergantung penuh kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Mbak yang menjaga, berikan kesabaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Setiap jemaat-jemaat yang lain, yang mungkin sekarang sedang sakit, sedang lemah, sedang bergumul, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengetahui kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi Engkau yang Maha Tahu. Engkau jangkau mereka ya Tuhan. Angkat mereka dari segala ketakutan, pergumulan mereka, supaya mereka tetap bergantung penuh kepadamu. Bapa, secara khusus pada saat kami semua yang hadir ini, maupun yang ikut secara live streaming di YouTube, kami berdoa secara khusus buat Bapak Gembala dan Ibu Pendeta Lolena. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah dokter dari segala dokter. Engkau kiranya yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada Ibu Pendeta Lolena dan Pak Boy di dalam masa di mana Tuhan pada keadaan lemah tubuh. Tuhan tolong ya Tuhan, mampukan mereka melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, berkatilah obat-obat yang dipakai. Berkatilah para tim medis yang menangani Ibu Lolena dan Boy ya Tuhan, di dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pak Boy, apakah dia masih dirawat di rumah sakit. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu ini. Juga Ibu Pendeta Lolena, berikan kemampuan, kekuatan ya Tuhan, di dalam menghadapi akan kesulitan dan sakit yang sedang dialaminya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami yang terbatas ini. Engkau mendengar ya Tuhan, dan Engkau akan menjawab sesuai kehendak dan kedaulatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Penny. Kita akan tutup dengan satu pujian tadi, kita ambil refnya saja. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
waktu tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Waktu selanjutnya saya persilahkan pada Bapak Pendeta Penny atau Bapak Pendeta Yosef. Saya persilahkan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akan tutup di dalam doa berkat, kita masuk di dalam pengumuman. Untuk pengumuman untuk pelayanan doa pada besok hari akan dilayani oleh hamnya Bapak Pendeta Markus Satiu. Dan jika Bapak Ibu memiliki waktu untuk bisa bergabung bersama-sama di Zoom, silahkan bergabung. Tetapi kalaupun mungkin ada acara dan bisa bergabung di live streaming, saya sudah live streaming, saya akan live streaming ke YouTube di channel gereja kita. Jadi bisa ikut berdoa kalau tidak sempat masuk di Zoom ini. Tapi saya berharap supaya kita bisa tatap muka. Saya senang melihat wajah-wajah ketika tampil. Pak Thompson, terima kasih untuk bergabung perdana hari ini. Saya terima kasih. Dan saya percaya bahwa persekutuan seperti ini akan memberikan semangat kita untuk terus saling mendukung di dalam doa, ya. Dan untuk pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yosef jika ada tambahan. Ya, tidak ada tambahan secara khusus. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama-sama kami menopang di dalam doa bersama ini. Dan hari ini saya lihat seperti tadi disampaikan ada Pak Thompson, ada Pak Lukas Nababan. Kami senang sekali jika dalam kesempatan-kesempatan berikutnya bapak-bapak ataupun ibu-ibu juga bisa terlibat untuk menaikkan pokok-pokok doa. Ya, ada Bu Ike juga. Saya rasa setiap kita akan bersuka cita bisa ambil bagian untuk menaikkan pokok-pokok doa tersebut. Kami akan menyusun untuk besok acara, jadi mungkin malam ini saya bisa bertanya kepada Pak Lukas Nababan, Pak Thompson, Bu Yurike, apakah kiranya bisa berpartisipasi di dalam menaikkan doa-doa pokok doa yang kita akan susun. Jika ya, maka kami akan segera masukkan ke dalam orang yang akan ikut berdoa. Begitu, boleh diberikan tanggapan Pak Lukas, Bu Yurike dan Pak Thompson, saya persilakan. Bisa di-unmute, Pak. Ya. Oke, saya lihat juga ini ada Ibu Dona, ya, Ibu Dona. Ya, ada Ibu Dona. Ternyata ada Ibu Dona. Ibu Dona, terima kasih untuk kemarin juga Ibu Dona ada hadir, cuman mungkin karena ada signalnya atau apa, langsung mungkin bergabung di YouTube. Ya, Ibu Dona. Ternyata terima kasih Pak Wilson sudah mengingatkan saya. Besok adalah Pendeta Jody, hari Sabtu Pendeta Markus. Kebalik, ya. Ya. Jadwal nanti Pak Pendeta. Halo. Halo. Ya, Pak Lukas. Halo Pak Lukas. Halo. Ada yang mau disampaikan, Pak Lukas? Nah, ini Ibu Dona sudah muncul wajahnya. Terima kasih Ibu Dona. Ya. Horas.
Ya. Oke, Pak Yosep, nanti Pak Yosep yang buatkan untuk jadwal siapa yang jadi host, ya, yang jadi apa namanya, yang jadi open itu, open acara. Kalau yang sudah berjalan, Pak, yang memimpin yang besok, Pak, biar sama. Ya. Jadi kalau besok Pak Sudi yang memimpin, maka Pak. Ya, silakan Pak Lukas. Yang mana satu nih? Yang ngomong siapa sekarang, Pak? Nggak tahu ini. Silakan Pak Lukas. Pak Lukas, silakan. Silakan Pak Lukas. Kalau mau ada yang disampaikan, silakan Pak Lukas. Halo, Pak Lukas, silakan. Jadi kacau ya. Iya, Pak. Suaranya bertabrakan ini. Oh, ya satu-satu ngomong. Oke, Pak Lukas, silakan hidupin mic karena saya sudah mute semua. Tinggal Pak Lukas yang hidupin sendiri mic-nya. Kacau. Iya. Udah Pak Lukas sudah mantap suaranya. Ya. Oke, Pak. Gimana nih? Suara Pak Lukas di-mute lagi itu. Oke lah. Oke, Pak Lukas, itu mic-nya termute, jadi tidak keluar suaranya. Silakan hidupin mic-nya untuk berbicara. Halo, sudah ada suara saya, Pak? Oke, sudah, sip. Oke, sekali lagi shalom Pak untuk kita semua. Maaf ini sudah kurang paham masalah teknologi. Maaf sekali lagi Pak. Untuk malam ini kami bersukacita boleh ikut dalam doa, dan besok apa yang disampaikan Pak Yosep, kami senang dan bersedia apa saja yang diberikan tugas kepada kami. Terima kasih Pak Yosep, Pak Penny, kita semua. Shalom. Oke, terima kasih Pak Lukas. Saya over ke Pak Yosep. Silakan menanggapi Pak Yosep. Ya, terima kasih. Itu aja Pak tanggapannya. Jadi besok kita akan masukkan ke dalam salah satu tim pendoa yang menaikkan salah satu tokoh doa. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, rekan-rekan pelayan di Zoom ini, untuk ingatkan kembali, jika memimpin doa, mohon diaktifkan videonya aja. Jadi supaya, karena secara otomatis dia langsung ke YouTube, dan ketika tidak diaktifkan, orang yang berdoa tidak akan muncul di YouTube, karena memang itu sudah peraturannya dari Zoom. Jadi ketika memimpin doa, supaya jemaat yang menyaksikan di YouTube bisa melihat siapa yang memimpin doa, walaupun kenal suaranya, tapi pasti tahu siapa yang memimpin doa. Jadi kalau dimatikan videonya, pasti di YouTube itu tidak akan terlihat. Bahkan kalau mungkin di Zoom, kalau sudah banyak, cari-cari siapa yang itu. Ya, supaya saya bisa atur baik ya. Kalau ke depan untuk jadwal memimpin doa, misalnya yang memimpin menyerahkan tuh Pak Feni untuk memimpin doa ini, saya hidupin, baru saya hidupin videonya. Ya, oke. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kita langsung ya, Mas Dani, untuk doa berkat, atau doa berkat dulu baru kemudian ada warna-warni yang ingin disampaikan, silakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat
tangan kita kepada Tuhan, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah akan terus bersama-sama dengan kita semua di dalam setiap tugas, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau aktivitas. Dan Tuhan akan memberkati kita keluar sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Oke, baik, silakan open mic semua.